على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ikhwani fi din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini kembali kita berkumpul di tempat yang mulia ini untuk melanjutkan pelajaran kita membaca kitab Durusul Lughatil Arabiyyah li ghairi natiqin biha di jilid 1. Dan alhamdulillah kita sudah sampai di halaman 59. 59 ini masih rangkaian dari pelajaran ke-10 atau ke-11. Pelajaran ke-berapa sekarang? 10 ya. Tip. Ini agak panjang pelajarannya, banyak materi baru, banyak faedah baru. Tip. Jadi kebiasaan penulis di Durusul Lughah ini, jadi 1, 2, 3 ya, sampai 3 yang saya pernah pelajari. Tip. Jadi ini buku di awal dars ya. Jadi satu jilid itu dibagi menjadi beberapa dars. Ya, puluhan dars ya. Tip, 20 ke atas. Tip. Atau ya 20 ke atas. Nanti di setiap darsnya itu ada ya wacana, ada percakapan ya. Ada bacaan, di situ diisyaratkan apa yang ingin dibahas oleh penulis. Ya. Yang mana nanti akan dipertajam di latihan. Ini akan semakin nampak di jilid 2. Jadi kita dikasih di awal jilid 2 itu, ad-darsul awal itu dikasih percakapan, ngomong, bicara ini, gini. Nah, guru sudah isyaratkan ini pembahasan ini materi baru, ini yang butuh kita pahami. Nanti di tamarin, di latihan-latihan, yaitu dipertajam. Maksudnya ini yang diinginkan ini. Jadi antum usahakan sekali lagi banyak merojaah. Ya, banyak merojaah. Merojaah nahwunya, merojaah sarafnya, merojaah juga ini kitab Durusul Lughahnya. Karena nanti sampai jilid 2 ya, sampai jilid 2 ini syaratnya harus tamat jilid 1 plus yang kedua paham dan mengerti nahwu dasar, nahwu dan saraf dasar. Ini syarat untuk masuk ke jilid 2. Ini bagi saya ya. Ini syarat kalau mau ikut belajar di sampai jilid 2 itu ya usahakan selesai jilid 1 plus ada bekal dasar nahwu dan saraf. Karena dari pelajaran pertama itu sudah langsung nampak nahwunya ya. Taib. Ada inna, ada la'alla dan seterusnya. Kita masuk di halaman 59 pelajaran ke-10 ini. Sekarang latihan nomor 7. Ini ma'ah. Ma'ah. Kita sudah isyaratkan kemarin di awal dars, awal pelajaran bahwasanya ma'ah ini dia selalu menjadi mudhaf. Ya, ini ilmu ya bertahap ya. Kalau antum mau langsung diuraikan ma'ah itu ada yang ini sulit. Ya, ini dasarnya. Jadi ma'a ini mudhaf. Setelahnya mudhafun ilaih. Oleh karena itu ma'a tidak ada alif lamnya, tidak ada tanwinnya. Itu bukan kebetulan dan memang dia mudhaf. Bisa? Bisa paham ini? Tidak ada alif lamnya, tidak ada tanwinnya. Baik. Bisa dipahami? Dan setelahnya di kasroh akhirnya sebagai mudhafun ilaihi. Dan dia harakatnya fathah. Sama dengan tahta, khalfa dan amama. Yaitu dikumpul, dikelompokkan. Antum kelompokkan sendiri. Ya, bisa paham ini? Karena dia diikutkan dengan apa? Keterangan tempat bersama. Ya, ma'a Muhammadin, ma'a Khalidin, ma'a Zaidin, ma'al mudarrisi. Taib. Siapa yang baca sekarang? Baca. Ma'a bersama. Kharaja Hamidun ma'a Khalidin. Hamid keluar bersama Khalid.
Taib, ini kita sudah bahas ya. Kharaja dia fi'il. Ya, dia fi'il. Pelaku dari fi'il itu harokatnya dhammah. Harokat akhirnya dhammah. Hamidun, bukan din, bukan dan. Taib. Ayo. Zahabat tabibu ma'al muhandisi. Dokter pergi bersama dengan insinyur. Jalasal mudarrisu ma'al mudiri. Seorang guru duduk bersama dengan seorang kepala sekolah. Man ma'aka ya Aliyu. Siapakah yang bersamamu wahai Ali? Ma'i zamili. Bersamaku teman sebayaku. Ya, zamili teman sekelas ya, teman satu sekolah. Terus Aminatu ma'aha zawjuha. Aminah bersamanya suaminya. ya, paham ini? Aminah ya, suaminya sedang bersamanya. Ya, bisa paham ini? Taib. Nanti antum dalam nahwu antum akan paham ini. Ini kalimat ya, mubtada khabarnya berbentuk apa? Syibhul jumlah. Ya, syibhul jumlah. Taib. Terus Kharaja abi minal baiti. Ayahku keluar dari rumah. Man kharaja ma'ahu. Siapakah yang keluar bersamanya? Kharaja ma'ahu ammi. Yang keluar bersamanya adalah keluar bersamanya. Keluar bersamanya pamanku. Jadi pamanku keluar bersamanya. Maksudnya pamanku keluar bersama ayahku. Bisa dipahami? Jadi hu sini kembali ke mana? Ke bapaknya, ya. Taib. Ini semua kembali ke abi, ya. Taib. Ini juga sama. Taib. Kemudian ini yang sudah kita bahas kemarin, dhamir mutakallim, mukhatab, ghaib dan ghaibah. Baca. Baitun. Rumah. Ayo semua baca. Baituka. Rumahmu. Baituhu. Rumahnya dia laki-laki. Baituha. Rumahnya dia perempuan. Baiti. Rumahku. Ya, ini aman ya. Ini aman. Baitun aman. Sekarang mau dikasih faedah baru kita. Jadi ini rumah dan yang lainnya, kata-kata yang lainnya kalau disandarkan kepada anta jadi baituka. Disandarkan kepada huwa, tahu disandarkan ya, jadi ke mudhaf maksudnya. Ya, mudhaf ilaih ya. Jadi disandarkan kepada huwa jadi baituhu. Kepada hiya baituha, kepada ana saya baiti. Bisa pahami? Sekarang kalau kata abun disandarkan kepada anta, bagaimana jadinya? Abuka, ada waw muncul. Yang mana waw ini tidak kelihatan di abun. Ya. Disandarkan kepada huwa, ada waw. Kepada hiya, ada waw. Ternyata ketika disandarkan kepada ana, ini tidak ada waw. Inilah yang kita katakan kemarin, kata abun juga
kata akhun, baik, ketika disandarkan kepada selain domir ana, ya, ana saya, ana saya, maka muncul wawunya, ada wawu yang muncul. Akhuka, akhuhu, akhuha. Ini sama dengan di atas. Pas saudara laki-lakiku tidak ada wawunya. Bisa dipahami? Saya ulangi, kata abun ditulis, kata abun dan akhun ketika disandarkan kepada selain domir ana, dalam kurung ya mutakallim, tulis saya ya mutakallim, maka muncul huruf waw. Muncul huruf waw. Kenapa dibilang ya mutakallim tadi antum tulis? Karena ini ana, ini dhamir ana ini, kalau dia jadi mudhaf ilaih, ya. Kalau dia jadi mudhaf ilaih, maka jadinya ya yang disukun. Inilah dibilang ya mutakallim. Coba lihat ini. Ada ya sukun, ya sukun, ya sukun. Baiti, abi, akhi, ya. Ummi, ya. Ukhti. Bisa dipahami nih? Ini namanya ya mutakallim. Ya yang artinya ana, saya. Orang pertama, ya. Kata ganti orang pertama, saya. Bisa dipahami? Ketika dia jadi mudhafun ilaihi. Bisa dipahami? Baik. Jadi ketika tidak disandarkan kepada ana ini, ya, yaitu ya mutakallim, maka muncul wawunya. Ya, muncul wawunya. Bisa? Bisa? Baik. Ya, coba baca. Abun. Abun, bapak. Abuka, bapakmu. Abuhu, bapaknya dia seorang laki-laki. Terus. Abuha, bapaknya dia seorang perempuan. Ada wawunya kan? Ada wawunya? Padahal abun tidak ada wawunya. Abun tidak ada wawunya, tapi ketika dia sandarkan kepada selain ya mutakallim, selain domir ana, ya mutakallim, maka muncul waw. Abuka, abuhu, abuha. Ini kalau selain ya mutakallim, terserah mau Abu Muhammadin, Abu Abdillahi, ya Abu Zakaria, pasti muncul waw, ya paham ini. Tapi kalau disandarkan kepada ya mutakallim, maka wawnya tidak ada. Coba baca. Abi, Abi. Apa artinya? Bapakku. Nah, tidak ada wawunya. Ya, jadi intinya selain ana ini, domir ana, semua mau jadi mudhafu ilaihnya apapun pasti muncul wawunya. Baik, lanjut. Akhun, saudara laki-laki. Nah, ternyata bukan hanya kata abun yang seperti itu, akhun juga seperti itu. Dan ini ada temannya lagi, masih ada 3 yang belum antum kenal di sini. Ya, itu media 5, ya 5 sekawan, ya 5 baku teman. Ya, ada sebagian buku menambah 1, 6. Ya, tape nanti antum pelajari. Yang penting 2 dulu ini dikenal ya. 2 ini dikenal, abun dan akhun. Ayo baca. Akhuka, saudara laki-lakimu.
Akhuhu. Saudara laki-lakinya dia seorang laki-laki. Ya. Ya, antum mungkin menganggap ya gimana? Itulah bahasa Arab, detail. Ya, itu alhamdulillah kita punya bahasa yang paling mulia, paling hebat, paling lengkap. Ya, belum antum belajar itu kaidah-kaidah yang ya antum paham kalau ada nakirah ya dalam susunan penafian, ya nahi, larangan, istifham, syarat itu menunjukkan makna umum. Apalagi masuk kata min, umum semua mencakup semua. Ya, udah alam sekali bahasa Arab ya. Jadi harus semangat belajar bahasa Arab ya. Jangan diketawai, memang begitu ya. Malah yang harus diperhatikan orang yang tidak ngerti kenapa diterjemahkan seperti itu. Ya, ini awal kita kan masih dasar, masih baru belajar. Nanti kalau sudah jago ya sudah, saudaranya. Kita sudah ngerti, saudara laki-laki bukan perempuan. Kita sudah ngertinya, dia satu laki-laki itu kalau sudah jago. Tapi kalau masih dasar, ya harus seperti ini, ya. Dan jangan ada yang malu-malu, ada yang merasa risih apa, jangan. Ini namanya belajar. Baik, lanjut. Akhuha. Saudara laki-lakinya dia seorang perempuan. Akhi. Saudara laki-lakiku. Ya. Dan domir mutakallim ana ini dipakai untuk mudzakkar dan muannas. Seorang laki-laki mengatakan, seorang ikhwan mengatakan saya, ya ana. Seorang perempuan akhwat dia mau bilang saya, ya bahasa Arabnya juga ana. Ya. Bisa dipahami? Jadi laki-laki perempuan bilang saya, ana sama. Bilang rumahku sama, laki-laki perempuan bilang rumahku, baiti, bapakku, abi. Bisa paham ini? Taib. Ya, yang dipisah nanti itu domir mukhatab dan ghaib. Yang diajak bicara dan yang dibicarakan. Kata ganti orang kedua dan orang ketiga itu akan dipisah laki-laki dan perempuan, mudzakkar dan muannas. Adapun mutakallim sama. Sama. Taib. Lanjut. Abi wa ummi fil baiti. Ayahku dan ibuku di dalam rumah. Aina abuka ya Hamidu? Di manakah ayahmu wahai Hamid? Zahaba ila suki. Dia telah pergi ke pasar. A'akhuka tabibun? Apakah saudara laki-lakimu seorang dokter? La huwa mudarrisun. Bukan. Tidak, dia seorang guru. Ya, tidak apa-apa kalau sudah terbiasa lah, tidak apa-apa diartikan bukan. Walaupun asal maknanya tidak. Kan itu bahasa Indonesia ya, bahasanya kita. Bukan. Ya bukan. Kadang tidak, kadang bukan. Tidak apa-apa. Terus. Zainabu fir riyadi. Zainab di Riyadh. Jadi ini titik, ini cocoknya tidak ada ya. Cocoknya tidak ada. Karena ini kalimat bersambung, ya. Wallahu alam. Kalimat bersambung. Atau tidak ada wawunya ya, afwan. Tapi tidak apa-apa. Betul titiknya ya, betul titiknya. Saya kira ada waw di sini. Ada waw di sini. Ternyata tidak ada. Tapi lanjut. Akhuha fil Taifi wa abuha fi Madinatil Munawwarah. Saudara laki-lakinya di Taif dan ayahnya di Madinah. Ya, di kota Madinah. Al-Munawwarah lakopnya ya, gelar untuk kota Madinah. Kalau Mekah Al-Mukarramah.
Ya ini sekedar antum tahu saja. Madinah Al-Munawwarah. Ini lakopnya. Ya Al-Munawwarah. Kalau Makkah Al-Mukarramah. Baik. Terus Hadza at-talibu akhuhu wazirun wa akhuhu apa ini? Ya. Apa ini? Oh gitu. Abu Ayo. Hadza at-talibu abuhu wazirun wa akhuhu tajirun kabirun. Seorang siswa ini ayahnya seorang menteri dan saudara laki-lakinya adalah pedagang besar. semua? Ya, kalau bahasa Indonesianya begini. Pelajar ini bapaknya adalah seorang menteri dan saudara laki-lakinya adalah pedagang yang sukses, yang besar. Bisa pahami ini? Itu ada dalam bahasa kita, ya. Ada dalam bahasa kita. Bisa dipahami? Masya Allah. Ayo lanjut. Siapa yang baca selanjutnya? Siapa yang baca? Nah ini ilmu baru lagi, ya. Tapi baca dulu nomor 6. Nomor terakhir dari latihan ke-8. Baca. Nih, baca. Dhahaba akhi ilal madrasati wa dhahaba abi ilal jami'ati. Semua. Saudara laki-lakiku pergi ke sekolah dan bapakku pergi ke universitas. Saudara bapak ini, bapaknya antum ini, Abi. Dan abiku pergi ke universitas. Ya abinya jantung ya. Ulang, coba. Saudara laki-lakiku pergi ke sekolah dan bapakku pergi ke universitas. Ke kampus. Dan bapakku pergi ke kampus. Ayo semua. Ya, jadi ilal jami'ati, al jami'ah jelas universitas ya. Cuman kan masa orang mau pergi Unhas, mau pergi mana? Pergi universitas. Maksudnya pergi kampus dengan universitas sama. Sekarang materi baru, faedah baru. Ini terakhir di pelajaran ke-10. Apa rumusnya sini? Siapa yang tahu? Angkat tangan. Pintar, ya. Nama laki-laki yang akhirnya tak marbutah, akhirnya tidak tanwin. Masya Allah, ya. Ini yang sudah belajar nahwu pasti senyum-senyum. Oh ini ya. Ini tidak bertanwin lagi, dapat koleksi baru, ya. Baik. Ayo baca. Muhammadun Khalidun. Satu-satu. Ya, satu-satu baru terjemahkan. Sabar. Muhammadun. Muhammad. Khalidun. Khalid. Hamidun. Hamid. Abbasun. Abbas. Mahmudun. Mahmud. Ustadz, kenapa Ustadz biar nama diterjemahkan Ji? Soalnya ada orang Makassar tanya ya. Kenapa Ustadz biar nama diterjemahkan Ji? Ditahu itu. Ya perhatikan. Kita itu orang Indonesia, apalagi orang Makassar. Iya ditahu Ji namanya memang ini Muhammad, Khalid, Hamid, Abbas, Mahmud. Tapi sayangnya pas ditulis Arabnya salah-salah. Kita ini mau ajari antum semua, ini Abbas, ini Khalid, Hamid, Muhammad, ini tulisan Arabnya begini. Jangan kurang hurufnya. Ya, paham ini? Paham ini? Itu maksudnya.
Mahmud. Oh, dikira hurufnya cuman mim, ha, mim, dal, Mahmud. Padahal ada wawunya, Mahmudun. Ya, kan orang Indonesia begitu ya. Abbas, berarti 3 huruf Ji. Tidak ada alifnya. Ain, ba, sin. Nah, kita mau ajari antum semua. Ini biar nama diterjemahkan, Zainab dan seterusnya ya, Maryam, supaya antum tahu ini Arabnya, ini nama, tulisan Arabnya begini. Bisa paham ini? Hei. Jadi jangan disepelekan ya, jangan disepelekan. Jadi biar nama diterjemahkan, ya, diterjemahkan. Supaya antum tahu ini nama kalau ditulis Arabnya bagi ini Arabnya. Ya, paham ini? Paham? Nggak percaya antum lihat teman-temannya antum yang masih baru-baru ya. Baru-baru, biasanya pondok murid baru, ya. Nah, tulis namanya pakai huruf Arab. Nah, dilihat itu yang belum belajar dan sudah belajar. Ya, Ilham misalnya dia tulis Ilham. Hamzah, lam, ha, mim. Padahal ilham itu ada alifnya, ilhamun. Iya bisa. Itu contoh saja. Ya, ini nama aman, bertanwin. Ya, nama bertanwin. Ya, karena tidak ada, bukan nama perempuan dan bukan nama laki-laki yang akhirnya tak marbutoh. Sekarang kalau nama laki-laki yang akhirnya tak marbutoh, baca. Hamzatu. Hamzah. Akhirnya tidak ditanwin. Terus. Tolhatu. Tolha. Usamatu. Sama. Muawiyatu. Muawiyah. Ikrimatu. Pendek. Ikrimatu. Ikrimah. Taib. Ya, ini kalau dilihat ini nama sahabat semua ya. Nama sahabat. Taib. Hamzah ibn Abdul Muttalib, Talha ibn Ubaidillah, Usama bin Zaid bin Al-Harith, Muawiyah bin Abi Sufyan, Ikramah ibn Abi Jahal. Taib. Radhiyallahu anhu. Ini nama, intinya di sini pokok pembahasannya adalah nama laki-laki yang akhirnya tak marbutoh, akhirnya tidak ditanwin. Padahal nama yang lainnya yang tidak ada tak marbutohnya ditanwin. Muhammadun, Khalidun, Hamidun, Abbasun. Ya, bisa dipahami? Lanjut latihan. Iqra'il asma'al atiyata wadbit awakhiriha. Awakhirha, maf'ul bih. Fathah. Wadbit awakhiraha. Wadbit awakhiraha. Ayo semua. Atiyata. Al-asma al-atiyata. Fathah juga ya. Jadi ini antum tulis saja harokatnya seperti yang saya tulis. Ya, nanti antum belajar nahwu akan ngerti sendiri kenapa di fathah. Ya. Dan nanti kalau antum belajar nahwu ternyata ada harokat yang saya berikan salah, kalian datang saja. Ya, datang menghadap. Ustaz ini antum bilang ini kasroh. Ternyata saya belajar nahwu begini. Baru kita diskusi. Itulah ilmu, ya. Paham ini? Untuk sementara ya harokatnya dulu seperti yang kita kasih. Nah, nanti antum akan senyum-senyum. Oh iya ternyata Ustaz kasih fathah begini, ternyata begini. Ini satu fathah, satu kasroh begini. Itu nanti. Ya, kalau antum sudah ngerti nahwu insyaallah. Coba ulang, iqra'il asma'ah semua. Asma'al atiyata wadbit awakhiraha. Perhatikan. Bacalah nama-nama berikut ini dan diharokati akhirnya. Dan harokatilah akhirnya. Dan harokatilah akhirnya. Semua? Inilah luasnya bahasa Arab. Jangan sampai Anda membaca. Bacalah isim-isim berikut ini. Oke, isim. Ini nama. Ya. Isim jamannya al-asma. Ya. Paham ini? Nama, isim juga, jamaknya juga sama. Ini pentingnya kita ya perhatikan penerjemahan ya. Bacalah nama-nama berikut ini, bukan isim-isim tapi nama-nama, nama orang semua di bawah ini. Kita dites sekarang ya dengan teori yang sebelumnya ya. Jadi nama laki-laki yang akhirnya tak marbutoh tidak ditanwin. Ayo baca satu-satu. Khalidun. Khalid. Hamzatu. Hamzah. Ammarun.
Amar. Anasun. Anas. Muawiyatu. Muawiyah. Hamidun. Hamid. Usamatu. Usama. Ikrimatu. Ikrimah. Abbasun. Abbas. Muhammadun. Muhammad. Tolhatu. Tolha. Terus. Al-kalimatul jadidatu. Al-kalimatul jadidatu. Kata-kata yang baru. Az-zamilu. Zamil. Temanku. Teman. Teman. Awal kita bilang kemarin teman sekelas ya, kurang lebih begitu ya. Teman sekelas, teman sekolah. Taip. Terus. Az-zawju. Suami. Ya, ini biasanya diterimakan suami ya. Ini tidak salah ya. Tapi antum sudah dikasih faedah bahwasanya ini kadang bermakna pasangan. Ya, pasangannya laki-laki ya perempuan, pasangannya perempuan laki-laki. Bukan pasangannya laki-laki atau perempuan pasangannya perempuan. Nah, ini namanya koslet ya. Taip. Ini tidak normal ya. Taip. Lanjut. Wahidun. Yang satu. Satu. Wahid. Kalau orang Makassar bilang se're ya. Taip. Terus. Fatan. Ini ada disebutkan ini ada. Ada? Taip. Ini fatan. Ini harokatnya mestinya di sini. Ya, bukan di atasnya alif. Alif tidak ada harokatnya. Alif bengkok, alif lurus tidak ada harokatnya. Jadi harokatnya fathah tanwin itu di atasnya tak. Fatan sama ma'nan. Ya, ma'nan fatan. Taip. Ini bertanwin. Taip. Ayo ulang, fatan. Pemuda. Ya, pemuda. Kalau rajulun lelaki dewasa. Itu ketika teman-teman baca kemarin, ya ar-rajulu diartikan dengan pemuda, kita ingatkan kenapa akan datang fatan ini, ya. Seorang pemuda, ya. Taip, kalau pemudi nanti. Terus bersama. At-tiflu. Anak kecil. Al-Kuwait. baca. Al-Kuwaitu. Kuwait. Al-lughatu. Bahasa. Taip. Alhamdulillah selesai. Lanjut. Mana? Lanjut itu istirahat. Taip, perhatikan. Kita berpindah ke pelajaran ke-11. Ikut ya. Baca. Ad-darsul hadiya asyara. Pelajaran yang ke-11. Perhatikan sini. Ini yang saya mau ingatkan. Al-hadiya asyara. Angka 12 sampai 19. Itu terdiri dari dua kata. Ini semuanya materi di jilid 2. Cuman tidak apa-apa saya kasih sedikit. Ada satuannya. Ada 10-nya. Karena 11 sampai 19, 11, 10 tambah 1. Ya, atau 1 tambah 10, 10. 12, 2 tambah 10. 13, 3 tambah 10. Terus sampai 19, 9 tambah 10. Jadi akan disebutkan nanti satuannya dulu. Ya, ini satuannya. Ini 10-nya. Al-hadiyah 1. Asyarah 10. 1 tambah 10 berapa? 1 tambah 10 berapa? 11. Dua kata. Jadi kata yang pertama satuannya, kata yang kedua 10. Jangan bilang puluhan karena ini cuman 11 sampai 19. Perhatikan. Yang saya mau bahas ini adalah harokatnya. Satuannya dan 10-nya itu di fathah. Jadi al-hadiyah asyara. Bisa?
As-saniyah asyara. Fathah. Ya. Bisa? As-salisa fathah. Fathah semua? Ya. Jadi ini baca saja dulu fathah, nanti antum tahu, nanti ilmu jadi ilmu nahwu. Kenapa di fathah ini? Baik, ayo baca. Siapa baca? Siapa yang baca? Ayo. Mana pengawasnya nih? Sudah, dikasih tahu. Ayo baca. Ad-darsul hadi asyara. Pelajaran ke-11. Baiti, rumahku. Hadza baiti, ini rumahku. Baiti amamal masjidi, rumahku di depan masjid. Baiti jamilun, rumahku indah. Fihi hadiqatun saghiratun, di dalamnya taman yang kecil. Di dalamnya terdapat. Coba ulang. Di dalamnya. Di dalamnya taman yang kecil. Hadhihi ghurfati, ini kamarku. Fiha nafidatun kabiratun wa mirwahatun jamilatun, di dalamnya terdapat jendela yang besar dan kipas angin yang indah. Hadza sariri wa hadza kursiyyi wa hadza maktabi, ini ranjangku dan ini kursiku dan ini mejaku. Sa'ati wa qalami wa kitabi 'alal maktabi, jam tanganku dan pulpenku dan bukuku di atas meja. Wa haqibati tahtal maktabi, dan tasku berada di bawah meja. Nafidatun ghurfati maftuhatun, Perhatikan, hati-hati. Ini apa artinya ini? Jendelanya kamarku. Jadi coba tutup dulu ini, ya. Ya. Ghurfati kamarku. Mudhafun ilaihi. Saya mau bilang jendela kamarku. Jendela bahasa Arabnya nafidatun. Nafidatun jendela. Baik. Saya mau jadikan nafidatun ini sebagai mudhaf dan ghurfati mudhafun ilaihi. Maka ayo, apa syaratnya mudhaf? Tidak alif lam, dan alif lamnya, dan tidak tanwin. Bisa? Jadi jangan ditanwin karena dia nafidatu ghurfati maftuhatun. Ayo semua. Bagus. Artinya ini mana yang baca? Jendelanya kamarku terbuka. Ya, lanjut terus. Hadhihi ghurfatu akhi, ini kamar saudaraku laki-laki. Wa tilka ghurfatu ukhti,
dan itu kamar saudaraku perempuan. Ya. Paham Jita? Paham Ji? Ya sama. Terus. Ghurfati akhi kabiratun. Lihat. Ghurfatu akhi kabiratun wa ghurfatu ukhti saghiratun. Kamarnya saudaraku laki-laki itu besar dan kamarnya saudari perempuanku itu kecil. Ghurfatu akhi Ghurfatu akhi, jangan panjang. Ghurfatu akhi amama ghurfati wa ghurfatu ukhti amamal matbakhi. Kamarnya saudaraku laki-laki berada di depan kamarku dan kamarnya saudari perempuanku berada di depan dapur. Ya, amamamu mudhaf ya. Amamamu mudhaf, nada alif lamnya, ada tanwinnya dan dia di fathah. Keterangan tempat setelahnya mudhaf ilaih. Bagus, terus. Li akhi wahidun. Li akhun. Coba ulang. Li akhun wahidun ismuhu Usamatu. Bagaimana kalau disambung ini? Jadi itu tanwin, ya. Itu tanwin. Itu adalah jadi tanwin itu harokat double-nya. Jadi ada dhammah. Kita tambah dhammah tanwin. Ya. Jadi sini wahidun ini huruf waw harokatnya dhammah. Ada nun sukun. Sukun. Ketemu dengan hamzah wasal. Jadi nun sukun ini kasrah. Oleh karena itu antum jangan kaget ada imam yang baca Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahadunillahus samad. Ahadunillah. Ahaduni. Kenapa? Tanwin ketemu hamzah wasal, alif lam, Allah pada lafzul jalalah. Jadi kasrah. Jadi li akhun wahidunismuhu Usamatu. Ayo semua, li wahidunismuhu. Ya, dunis ya. Taib. Ayo semua, li akhun ya, kalau fathah ya dani ya, kalau kasrah dini ya. Jadi uni, ani, ini. Taib. Ini kalau tanwin ketemu dengan taib hamzah wasal setelahnya. Taib. Jadi di kasrah, nun sukunnya, tanwinnya itu di kasrah. Apa artinya? Aku memiliki satu saudara laki-laki namanya Usamah. Ya, jangan bilang satu, seorang. Ya, satu. Ya, seorang saudara laki-laki namanya Usamah. Terus? Wali ukhtun wahidatun ismuha Su'adun. Su'aduh, tidak boleh tanwin ya, karena dia nama, harus nama perempuan. Ya. Kalau perempuan saja Sayyaratun tanwin. Ya, ini harus nama perempuan. Artinya, dan saya memiliki
Dan saya memiliki seorang saudari perempuan namanya Suad. Abi wa ummi fi tilkal ghurfatil kabirati. Ayahku dan ibuku berada di dalam kamar yang besar itu. Ana uhibbu abi wa ummi. Aku mencintai ayahku dan ibuku. Wa uhibbu akhi wa ukhti. Dan aku mencintai saudaraku laki-laki dan saudaraku perempuan. Masya Allah, ya lengkap ya. Baik, ini bacaan, ini pada bahasa Indonesia itu. Ya, dia cerita, ya. Dia cerita tentang rumahnya. Rumahku, ini rumahku di depan masjid. Rumahku cantik ya. Indah, ada kebun-kebun ya, kecil. Dan seterusnya. Dia cerita kamarnya. Nah, ini sekilas gambaran. Kalau antum pakai ilmunya antum sampai dars terakhir yang tadi, dars ke-10 ini sudah bisa ngarang begini. Cerita apa ini? Rumahku. Antum punya banyak kucing, ya. Itu kucing. Ya, kucing kitun, ya. Anggaplah antum yang pelihara ini kitty, ini kucingku. Ya. Cerita kucing dan seterusnya. Paham ini? Ini penerapan dari ilmu yang antum sudah dapat. Dan ini sudah materinya sudah lewat semua. Kecuali sebagian, ya, yang uhibbu abi wa ummi dan uhibbu akhi, itu yang belum. Bisa dipahami? Baik. Jadi ini kalau antum sudah bisa baca lancar, ini sudah lumayan, sudah bagus sekali. Antum terjemahkan dengan bagus, pas, maka sudah lumayan. Sekarang ada materi baru di sini. Ketika huruf jar, misalnya fi, itu bertemu dengan atau ketemu dengan huwa. Gimana jadinya? Fihi. Ya. Fi ketemu dengan hiya. Jadi fiha. Nah, ini yang mau dibahas di nomor 1. Ya, fiha dan fihi. Baik, coba kita baca. Dan ini huruf jar semua seperti itu ya. Ya, saya kemarin lam, li. Ya, lahu atau laka, lahu, laha, li. Bisa? Ini kalau huruf jar ketemu dengan domir, masuk kepada domir, ya, kepada kata ganti. Jadi tidak berlaku rumus yang kita sebutkan. Ya, kata yang kemasukan huruf jar akhirnya dikasar, kenapa? Ya, domir tidak akan mungkin berubah. Ya, berubah akhirnya dia ya seperti itu saja. Coba baca, selesaikan. Tamarinu. Latihan. Iqra waktub. Bacalah dan tulislah. Man fi hadzal baiti fihi hamidun. Siapa yang berada di dalam rumah ini? Di dalamnya adalah Hamid. Ya, dalamnya ada Hamid. Ya, terus Madza fil haqibati? Apa yang di dalam tas? Fiha kitabi wa qalami wa daftari. Di dalamnya buku saya dan pulpen saya dan buku tulis saya. siapa yang baca?
Man fis sayyarati, siapa yang ada di dalam mobil. Fiha abi wa ummi wa akhi wa ukhti, di dalamnya ada bapakku, mamaku, Berapa bapaknya? Ayo. di dalamnya ada bapakku dan ibuku dan saudara laki-lakiku serta saudara perempuanku. Ayo semua. Kalau bahasa Indonesia, dannya itu cuman satu, yang terakhir. Ini. Ya, kasih koma, ya koma, baru dan. Ini yang saya ingat di pelajaran sekolah dulu. Tapi Ustadz, kenapa tidak disalahkan kalau begitu? Ya kan kita belajar bahasa Arab. Artikan saja. Bapakku dan ibuku dan saudara laki-lakiku dan saudara perempuanku. Nanti antum ya mulai jadi penerjemah atau penulis buku, ya baru harus ya sesuai dengan kaidah penulis sama Indonesia yang benar. Ya itulah yang ceritanya. Ini kan lagi belajar Dursul Lughah. Ya. Jadi padanya atau di dalamnya ada bapakku, koma ibuku, koma saudara lakiku, koma dan saudara perempuanku. Bagus. Terus Man fi masjidil jamiyatil ana, siapa yang berada di dalamnya, siapa yang berada di dalam masjidnya kampus sekarang. ya, siapa yang berada dalam masjid kampus sekarang? Ya al-ana fathah karena dia keterangan waktu. Terus Ma fihi ahadun, tidak ada seorang pun. fihi di dalam tambai ya, tidak ada seorang pun di dalamnya. Dalam apa? Hi kembali ke mana? Masjid ya, dalam masjid. Atau tanya misalnya terkunci dapurnya. Tanya temannya ya, tertutup dapur tanya temannya. Man fil matbakhi? Ya, dapur di bawah, dapur di parkiran. Ya. Kita masih di luar dapur ya, tertutup. Kita tanya kita punya teman, kita berdua. Bahasa Arab misalnya latihan ya. Man fil matbakhi? Nah, temannya bilang, fihi Muhammadun. Ya, ada Muhammad. Masak mie. Nah, lapar tengah malam misalnya. Atau misalnya tidak ada orang, kita bilang ma fihi ahadun. Tidak ada orang, kosong. Ayo kita masuk. Pergi goreng pisang ya, goreng pisang. Nomor 5, terus baca. Man fi hadhil ghurfati, siapa yang berada di dalam kamar ini. Nah, antum lihat juga jawabannya. Siapa jawabannya ini? Tidak cocok. Antum bilang ghurfakah? Kamar. Nah, ini harus pintar-pintar. Lihat Korina. Weh, kaget nanti siapa dalam kamar ini? Dalamnya kepala sekolah. Ini berarti ghurfah diinginkan apa? Ruangan. Ya, bisa. Mungkin saja kamar, tapi itu jauh. Ya, mungkin cerita di sekolah ya, ada ruangan begitu di sekolah. Jadi tanya siapa yang ada di ghurfah ini? Itu ghurfah bukan hanya kamar, tapi ruangan. Ya, paham ini? Oleh karena itu ada namanya ghurfatul mudirri. Ini di sekolah ada ghurfatul mudirri, bukan ya masa ada kamarnya kepala sekolah di sekolah, bukan kamar tapi ruangan, ya. Barakallahu fikum. Di sini cocoknya diterjemahkan apa? Ruangan. Siapa yang berada di ruangan ini? Dalamnya ada kepala sekolah. Coba ulang, man fi hadhil ghurfati, semua sama-sama. Man fi hadhil ghurfati,
Artinya semua. Siapa yang ada dalam kamar ruangan? Jawabannya Arabnya fihal mudiru. Fihal mudiru. Dhammah. Semua fihal mudiru. Fihal mudiru. Artinya Di dalamnya ada Pak Kepala Sekolah. Ustaz, kenapa dibilang Pak Kepala Sekolah? Karena tidak ada tak marbutoh. Ya. Kalau ada tak marbutoh, Ibu Kepala Sekolah. Ya. Tahu Ibu Kepala, Pak Kepala, ya. Paham ini? Bisa paham ini? Nah, itulah hebatnya bahasa Arab. Kita bisa ngerti mudzakkar muannas dengan melihat katanya, ya. Jadi ini Pak Kepala Sekolah, ya, kepala sekolah. Kepala sekolahnya laki-laki. Nanti ada kepala sekolah perempuan. Tambahkan tak marbutoh. Terakhir, baca terakhir. Iqra, bacalah. Uhibbu abi wa ummi. Titik. Uhibbu abi wa ummi. Uhibbu abi wa ummi. Saya mencintai bapakku dan mamaku. Ya, mama, ibu, mami, mimi, itu sama artinya. Ya, tidak dipaksa harus ibu, ada mama, ada mimi, ada mami. Yang penting jangan mima, ya, tidak ada. Ini kembali ke anak masing-masing. Terus. Uhibbu akhi wa ukhti. Saya mencintai saudara laki-lakiku dan saudari perempuanku. Uhibbu zamili. Uhibbu zamili. Saya mencintai temanku. Terus. Uhibbu ustadzi. Saya mencintai ustadku. Jadi ini kalau yang nomor 1, nomor 2 itu mahabbah, ya, cinta tabiat. Ya, kalau cinta temannya dengan ustadznya harus fillah. Harus karena Allah, karena dia orang yang taat, orang yang soleh. Ya. Nah, jangan cinta karena banyak uang jajannya, sering ditraktir. Ya, banyak uangnya tapi nakal misalnya, tidak soleh. Nah, itu bisa dipahami, ya? Ya. Terus? Uhibbullaha. Saya mencintai Allah. Ya, ini fathah, maf'ulun bihi, ya, fathah. Terus? Uhibbun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Saya mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Uhibbul lughatal arabiyyata. Saya mencintai bahasa Arab. Selesai pelajaran ke-11. Insyaallah kita lanjut di pertemuan selanjutnya. Sekian, subhanakallahumma.